Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Nadifa Cahya. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, semoga betah ya. Dan jika ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaafkan. Seperti biasa, saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Cerita bersambung yang merupakan karangan fiktif belaka ini saya sendiri loh yang mengarang, bukan tulisan orang lain yang saya ceritakan ulang. Sebelum menonton, saya ingatkan agar kalian subscribe dulu agar kalian tak ketinggalan dengan kelanjutannya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sore ini aku ingin tampil beda. Jika biasanya aku nyaman-nyaman saja tampil tanpa menggunakan jilbab, entah kenapa setelah berada di lingkungan yang mayoritas wanitanya menggunakan kerudung, aku jadi malu sendiri. Bahkan nenek yang sudah berumur lanjut pun menggunakannya saat berada di luar rumah. Apalagi Arkan mau mengajakku ke makam. Rasanya tak etis saja jika bertelanjang kepala. Untung aku membawa tunik dan kerudung segi 4. Tak apa, yang penting pakai jilbab. Mas, nada selesai, yuk berangkat. Arkan meletakkan koran di tempat semula, melayangkan pandangan ke arahku. Pupilnya bergerak ke atas dan ke bawah, mempertahankan tatapannya dengan mulut sedikit terbuka. Beberapa detik kemudian dia tersadar. Ayo. Aku menoleh ke arah kamar nenek. Pintunya tertutup rapat. Aku penasaran apakah nenek gak ikut. Kok masih belum keluar juga? Mas, nenek kemana? Kok belum keluar? Nenek di kamar. Kenapa nyariin nenek? Arkan melangkah ke arah kulkas, mengambil bunga yang ia simpan di sana. Loh, emang nenek gak ikut? Enggak, beliau gak ikut. Ayo berangkat, takut kemalaman pulangnya. Taman Makam Pahlawan yang berada di pusat kota adalah tujuan utama kami. Arkan bilang, selesai menemui ayahnya, dia juga mau mendatangi pusara kakek yang berada di pemakaman umum, tak jauh dari komplek perumahan. Dalam perjalanan, daripada bosan dan tak ada obrolan penting yang mau dibicarakan, aku memaksa Arkan agar melanjutkan cerita semalam. 1 bulan berlalu, Satria dan Ranti hanya bisa berkabar lewat surat. Pada waktu itu, teknologi tak secanggih zaman sekarang. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki ponsel genggam. Meski Ranti termasuk orang berada, Ranti tak menginginkan benda itu. Baginya percuma, sebab benda persegi panjang kecil tersebut tak bisa ia pakai untuk menghubungi Satria setiap waktu. Biar begitu, mereka masih tetap setia satu sama lain, saling menjaga hati, dan tak sungkan mengutarakan kerinduan mereka lewat tulisan. Ada satu kalimat yang bikin Mas pengen muntah saat bacanya. Apa itu Mas? Tanya aku penasaran. Rindu itu curang. Setiap detik selalu bertambah, dan aku tak tahu bagaimana caranya agar berkurang. Kecuali dengan pertemuan. Arkan bergedik geli. Setiap mengingat itu Mas geli sendiri. Kok bisa ya mereka sebutin itu? Oh, so sweet banget sih mereka. Lebih romantis dari Romeo dan Juliet. Secara tak sadar tanganku mencengkram lengan Arkan. Arkan melirikku sinis. Romantis dari mananya? Lebay iya, protes Arkan. Dilanjut gak nih ceritanya? Aku mengangguk antusias, sembari mengedipkan mata beberapa kali, bersikap so imut. 3 bulan berlalu, surat yang dikirim oleh Satria tak kunjung mendapat balasan. Padahal sebelumnya, Ranti tak pernah mengabaikan surat dari kekasihnya itu. Dari surat terakhir yang dikirim oleh Ranti, semua baik-baik saja. Malah Ranti mengatakan jika ia akan selalu menunggu kedatangannya. Dari situ Satria mulai cemas, khawatir dengan kondisi calon istrinya. Ia coba menelpon rumah Ranti lewat kantor, tapi gak bisa terhubung. Berulang kali Satria coba mengirim surat, namun surat itu selalu kembali pada Satria. Satria bingung harus berbuat apa. Sementara masa pendidikannya belum berakhir. Mau gak mau, Satria harus sabar menunggu sampai ia lulus. 2 bulan kemudian, kakek dan nenek datang mengunjungi Satria. Kedatangan mereka bukan serta-merta ingin melihat putranya saja.
tapi juga membawa kabar untuk Satria. Saat ketiganya sudah bertatap muka, kakek tak sabar ingin memberitahu Satria kabar ini. Namun, nenek berusaha mencegahnya. Nenek tak mau Satria kepikiran dan malah terbebani dengan kabar ini. Karena sikap keras kepala kakek, nenek kewalahan menghadapi sikapnya. Apalagi Satria terlanjur dibuat penasaran. Mau gak mau, nenek pasrah. Nenek sengaja sedikit menjauh dari mereka. Tak kuasa membayangkan kesedihan di wajah putra semata wayangnya. Mulai sekarang, lupakan Ranti. Kamu bisa menikahi wanita pilihan Abah. Apa maksud Abah? Ranti sudah menjadi bagian dari hidup Satria. Abah gak bisa memisahkan kami, ucap Satria dengan mata berkaca-kaca. Meskipun dia sudah menjadi istri orang. Satria menyorot tajam kedua mata ayahnya. Kepalanya menggeleng, berusaha menyangkal perkataan sang ayah. Satria berusaha mencari titik kebohongan di mata ayahnya. Menuduh sang ayah hanya beralibi saja supaya Satria menjauhi Ranti. Namun tak ia temukan. Apa yang dikatakan kakek adalah kebenaran. Satria mendorong kasar kursi tempat duduknya, melangkah perlahan menjauhi orang tuanya seraya berkata, Enggak mungkin. Kedua lututnya mendadak lemas. Ia jatuh tersungkur. Langit serasa runtuh. Dunianya benar-benar hancur. Nenek segera menghampiri Satria lalu menenangkannya. Namun, tangan nenek ditepis oleh Satria. Aku terisak mendengarnya. Entah sudah berapa tisu yang aku habiskan. Yang jelas, cerita Arkan benar-benar menguras emosi. Apalagi ini dialami oleh orang yang aku kenal, mertuaku sendiri. Aku bisa membayangkan bagaimana hancurnya Satria waktu itu. Akan tetapi, aku tak bisa menghakimi mama mertuaku. Kenapa dia melakukan ini pada orang yang katanya ia cintai? Kini, Satria tokoh sad boy dalam cerita Arkan berada di hadapan kami. Namun berbentuk nisan. Assalamualaikum ayah. Arkan datang lagi. Maaf baru bisa datang sekarang. Arkan mengusap nisan sang ayah, membersihkan lumpur yang menempel di sana. Kemudian ia menabur bunga di atas tanah rata, tempat peristirahatan terakhir Satria. Oh iya, Arkan kesini gak sendirian. Kenalin, ini Nada, istri Arkan. Sekarang Arkan gak jomblo lagi loh ya. Arkan sudah punya teman hidup. Tangisku pecah. Perlahan aku mendekati pusara tersebut, menempelkan tangan pada batu nisan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengeluarkannya perlahan sampai merasa lebih tenang. Masih terbayang bagaimana nyeseknya Satria semasa hidup. Assalamualaikum ayah. Hanya itu kata yang keluar dari mulut. Air mataku jauh lebih banyak keluar daripada kata-kata. Maaf ya, Arkan gak tahu kalau ternyata dia wanita cengeng. Tahu gitu, tadi Arkan gak cerita tentang masa muda ayah. Gak apa ya, Nada cuma tersentuh aja sama cerita hidup ayah. Sekarang, ayah sudah bahagia di surga Allah. Hanya sekitar 20 menit di sana. Setelah Arkan membacakan doa, kami lanjut pergi ke pemakaman umum. Menurut Arkan, dia sendiri belum pernah melihat langsung wajah kakek. Sebab mamanya baru mempertemukan Arkan dengan sang nenek setelah kakek sudah wafat. Oh iya mas, by the way, mas tahu dari mana kalau mama dan ayah Satria berkabar lewat surat? Sampai isinya pun mas tahu loh. Nenek yang memberikannya. Setelah ayah dinyatakan gugur dalam medan perang, salah seorang teman ayah memberikan semua barang-barang ayah ke nenek, termasuk surat-surat itu. Gugur dalam medan perang? Maksudnya? Setelah Satria menyelesaikan pendidikannya, dia izin cuti beberapa hari. Waktu yang sangat singkat itu dia pakai untuk mencari tahu keberadaan Ranti. Sahabat Ranti waktu SMA memberitahukan alamat Ranti yang baru, tepatnya di Jakarta, rumah yang menjadi tempat tinggalnya sekarang. Dari kejauhan, Satria memperhatikan rumah tersebut. Dulu penjagaan tak seketat sekarang, pagarnya pun masih setinggi dada orang dewasa. Jadi, Satria bisa melihat aktivitas di dalamnya. Dan saat itulah Satria mendapati pemandangan yang sangat tak ia inginkan. Ranti keluar dari mobil sedan mewah keluaran Jerman.
Saat itu, mobil tersebut menjadi mobil terpopuler pada zamannya, dan hanya orang-orang dari kalangan atas saja yang bisa membeli. Seketika nyalinya menciut. Tak sendiri, Ranti terlihat menggendong bayi bersama seorang pria Cina dan seseorang yang sepertinya supir keluarga tersebut. Jangan ditanya bagaimana perasaan Satria. Yang pasti dia merasa Ranti telah mengkhianati cintanya. Apalagi sayangannya bukan orang biasa. Dari situ Satria mulai menyerah, merasa dirinya tak berarti lagi di dunia ini. Tanpa Ranti, ibarat berjalan dengan satu kaki. Kemudian Satria ditugaskan menjaga perbatasan Papua, dan di sanalah beliau gugur. Tak ada yang tahu pasti sebab kematiannya. Ada yang bilang ditembak musuh, tapi ada yang mengatakan jika ia sengaja mengambil resiko itu sebab tak memiliki gairah hidup setelah kehilangan separuh jiwanya. Tunggu mas, aku baru menyadari sesuatu. Apa bayi yang digendong mama itu adalah mas? Ungkapku ragu. Karena memang Arkan anak tertua di keluarga itu. Dan kalau benar, itu berarti pria setengah baya yang kutemui kemarin menikahi Mama Ranti dalam keadaan hamil. Tak heran sikapnya begitu dingin. Dan yang lebih membuatku terkejut, kasusnya mirip denganku. Sama-sama menikah dalam keadaan hamil dengan pria yang bukan ayah biologisnya. Bedanya, Arkan ada karena buah dari cinta. Sementara bayi ini, air mataku kembali menetes. Tak bisa kubayangkan bagaimana jika Arkan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Arkan menyeringai. Itulah salah satu alasanku kenapa mau menerima bayi ini. Tatapan Arkan mengarah pada perutku. Tapi Mas berjanji akan memperlakukan bayi ini selayaknya anak sendiri. Mas gak mau dia bernasib sama sepertiku dulu. Arkan meletakkan tangannya di atas permukaan perutku yang belum terlihat menonjol, sembari tersenyum. Melihat ketulusan dan kesabaran Arkan, aku tak tega menyakitinya sekalipun dengan kejujuran. Udah sampai, yuk turun, aku mengangguk sambil celingukan. Mas pergi aja dulu, Nada haus mau beli air putih sebentar. Arkan melangkah turun lebih dulu. Sementara aku masih bercermin, memastikan jika mataku tak terlalu bengkak setelah menangis. Malulah jika sampai dilihat orang lain. Untung kacamata Dava yang dulu itu masih ada di tas. Bu, air mineralnya 2, berapa? 10.000 aja neng, sahut ibu-ibu pemilik warung. Usai menenggak air dalam botol, dahaga pun menghilang. Lantas aku melangkah menghampiri Arkan. Di mana Mas Arkan? Gumamku sambil menyebar pandangan, menelisik keberadaannya. Dari jauh terlihat Mas Arkan sedang mengobrol dengan seorang wanita berhijab. Aku tak bisa melihat wajahnya sebab posisi wanita itu berdiri membelakangiku. Jika dilihat dari raut wajah Mas Arkan, sepertinya mereka sedang membicarakan hal serius. Terlihat otot-otot wajahnya menegang. Aku jadi penasaran siapa wanita itu dan apa yang mereka bicarakan. Sebelum wanita itu pergi, langkahku percepat. Kini aku berdiri tak jauh dari gadis itu. Kepalanya tertunduk, bahunya naik turun seperti menangis. Mas Arkan menatap mataku, mengedipkan mata memberi isyarat agar aku diam. Kemudian wanita itu berbalik dan mendapati keberadaanku di sana. Namun dia tak terkejut. Kanza, suruhku pelan. Gadis berkacamata itu hanya menatapku sebentar, lalu pergi. Linangan air mata masih bersyatuan dari matanya. Entah apa yang Mas Arkan katakan sampai membuat gadis ini menangis. Aku berniat mengejarnya, akan tetapi Mas Arkan menarik lenganku. Sudah, biarkan. Nanti dia juga baikan sendiri. Iya, tapi kenapa dia nangis, Mas? Apa yang Mas katakan ke dia sampai membuat gadis itu menangis? Cecarku saking penasarannya. Mas gak ngomong apa-apa. Dia sendiri yang salah menempatkan hatinya. Kedua tanganku terlipat di atas dada, seraya menaikkan ujung alis. Maksudnya?